Seorang pemuda melangkah keluar, mengembuskan napas yang kuat, tubuhnya diselimuti kekuatan ilahi. Sentuh, selangkah demi selangkah, dengan sangat hati-hati, ia melangkah masuk. Begitu ia melangkah masuk ke pintu manusia, pintu itu bergetar pelan dan memancarkan cahaya terang. Kemudian, cahaya ilahi melesat ke arah pria itu. Blokir, pria itu meraung, kekuatannya meletus, tangannya mendorong, dan seekor binatang buas meraung. Boom, cahaya ilahi membombardir binatang buas itu, dan raungan dahsyat meletus. Binatang buas itu terkejut. Blokir, blokir, pemuda itu meraung sekuat tenaga, tetapi di saat berikutnya, binatang buas itu meledak, dan pemuda itu mendengus dan mundur berulang kali. Ada luka di dadanya, yang menembus tulang. Kemari lagi, pemuda itu meraung, matanya penuh warna yang tak tergoyahkan. Ia harus berhasil, dan ia harus masuk melalui gerbang manusia. Kalau tidak, jika dia ingin memasuki kota kuno bintang dan bulan, dan jika dia ingin mendapat kesempatan, dia harus masuk melalui gerbang anjing, yang sulit diterimanya. Sentuh, dia melangkah masuk lagi. Namun, pintu itu tak berbelas kasih, terus bersinar, cahaya ilahi baginya. Kali ini, pemuda itu bahkan lebih menderita. Tubuhnya hampir terpotong. Dia tiba-tiba meninggalkan pintu dan jatuh tersungkur ke tanah. Napasnya terengah-engah, namun dia akhirnya menyelamatkan nyawanya. Seorang pemuda yang mengenalnya dengan baik meminum pil untuk menyembuhkan lukanya. Kukatakan padamu, jika kau tidak bisa melakukannya, jangan dipaksa melakukannya. Berhati-hatilah untuk menyerahkan nyawamu di sini. Bailey membuka mulutnya dengan dingin. Banyak orang terlihat jelek. Apakah kau benar-benar ingin masuk melalui pintu anjing? Aku akan mencoba. Kemudian, seorang anggota baru melangkah keluar dan masuk ke pintu. Namun, pria itu masih sama babak belurnya dengan yang sebelumnya, tetapi lukanya lebih ringan. Haha, kalau kau tidak punya bakat, lebih baik kau tidak maju dan berjalan dari pintu anjing dengan patuh, agar tidak terluka. Seorang anggota lama terkekeh. Ya, aku tidak tahu berapa banyak anggota baru ini yang tidak bisa melewati pintu anjing, haha. Anggota lama lainnya tersenyum meremehkan. Biar aku saja. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan seorang pemuda berjubah darah melangkah keluar. Luming mengenali pria ini, yang merupakan kakak seperguruan dari darah penyihir. Itu dia, banyak anggota baru yang bermata cerah. Di antara anggota baru, pemuda berjubah darah itu jelas yang teratas dalam daftar. Jika bahkan dia tidak bisa masuk melalui pintu manusia, sebagian besar anggota baru harus masuk melalui pintu anjing. Pemuda berjubah darah itu berwajah dingin dan diselimuti kekuatan sihir merah darah. Selangkah demi selangkah, ia melangkah masuk. Seperti sebelumnya, begitu pemuda berjubah darah itu melangkah ke tengah pintu manusia, pintu itu bersinar dan cahaya suci menyambar ke arah pemuda berjubah darah. Jurang kolam darah. Pemuda berjubah darah meraung, tangannya terjulur, di depannya, sebuah lingkaran jurang muncul. Di dalam jurang, ada kabut merah darah yang bergulung-gulung, mengirimkan napas manusia. Jurang itu terselubung ke depan dan tiba-tiba diselimuti cahaya pintu manusia. Boom, ledakan terus terjadi. Para pemuda berjubah darah itu minum, dan kekuatan sihir mereka terus terkuras. Urat-urat di wajahnya menonjol, mencoba menstabilkan jurang kolam darah. Perlahan, getaran di jurang sedikit mereda dan akhirnya menghilang. Wow, pemuda berjubah darah itu menarik napas panjang, dan wajahnya penuh kegembiraan. Ia menarik napas dalam-dalam dan terus melangkah keluar. Selanjutnya, gerbang itu sangat mulus tanpa kelainan apapun. Pemuda berjubah darah melewati gerbang itu dengan mulus dan tiba di lorong umum setelah melewati 4 gerbang. Ya, banyak anggota baru yang bersukacita. Akhirnya, seseorang bisa melewatinya, asalkan mereka bisa, itu berarti itu bukan hal yang mustahil. Dengan perubahan kultivasi, kekuatannya akan berbeda. Pikir Luming. Melalui pengamatan tadi, Luming menemukan bahwa setelah beberapa kelompok orang memasuki gerbang manusia, pencapaian mereka berbeda, tetapi kekuatan ledakan gerbang manusia juga akan berbeda. Semakin tinggi pencapaian mereka, semakin kuat kekuatannya. Tidak heran Bailey berkata bahwa ujian keempat pintu ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi ada hubungannya dengan bakat. Gerbang ini dapat mengukur bakat. Setelah pemuda berjubah darah melewatinya, ia tidak langsung memasuki kota kuno Xingyue melalui lorong itu, tetapi berdiri di sana untuk menonton. Ia ingin melihat siapa yang bisa melewati gerbang bumi dan apakah ada orang yang bisa melewati gerbang surga. Aku akan. Lalu, orang-orang terus melangkah maju, tetapi mereka semua adalah anggota baru, dan anggota lama, yang tidak berniat memulai, hanya menonton dari samping. Kebanyakan anggota baru memilih orang. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Luming menemukan bahwa kurang dari separuh orang yang berhasil melewati gerbang. Lebih dari itu, mereka gagal. Para pecundang menyingkir dengan lesu, tanpa niat langsung untuk melewati pintu anjing. Jika kau ingin melewati pintu anjing, itu akan sampai akhir. Betapa memalukannya bagi begitu banyak orang untuk menonton sekarang. Sentuh. Pada saat ini, sesosok melangkah keluar, menarik perhatian semua orang. Karena pria ini melangkah di gerbang bumi, bukan gerbang manusia. Jin Xing. Mata Luming bergerak. Pria yang melangkah di gerbang bumi adalah Jin Xing.
Itu dia, Jinsing dari keluarga Jin. Yang lain juga mengenali Jinsing. Konon Jinsing adalah salah satu dari 4 pemuda paling berprestasi di keluarga Jin. Dia hanya sedikit lebih muda, tetapi bakatnya mengerikan. Ya, keluarga emas sangat baik. Ada banyak orang berbakat, terutama generasi ini. Ada 4 Tianjiao yang mengerikan, 1 lebih banyak dari 1 iblis. Aku tidak tahu apakah Jinsing bisa melewati gerbang bumi. Banyak orang membicarakannya. Keluarga Jin, di antara keluarga besar di Istana Surgawi 9 Jue, berada di peringkat teratas, dengan kekuatan yang sangat kuat. Semua mata tertuju pada Jinsing. Jinsing diselimuti cahaya keemasan, bagaikan manusia emas. Dewa 7. Saat itu, kultivasi Jinsing di wilayah langit dan bintang dinasti Qin berada di tingkat Dewa 6, dan kini telah mencapai tingkat 7. Bang! Akhirnya, ia melangkah masuk ke gerbang bumi. Sebuah guncangan kecil di gerbang bumi, kemudian, dipenuhi cahaya terang, beberapa cahaya, menuju Jinsing. Gerbang manusia hanya memiliki 1 cahaya ilahi, sementara gerbang bumi memiliki 3, dan cahayanya tampak lebih terang. Hancurkan tangan kekosongan. Jinsing meraung, tangan dan telapak tangannya berubah menjadi emas, dan terus meledak. Di udara, suara siulan mengerikan terdengar, menghancurkan tangan kosong itu. Suara itu sangat kuat dan bertabrakan dengan 3 cahaya gerbang bumi. Bang, bang, bang. Terdengar 3 raungan mengerikan, dan kekosongan itu meledak. Kekuatannya meluap. Seluruh tubuh Jinsing berwarna emas dan menyilaukan. Apakah itu terhalang? Banyak orang terbelalak dan mata mereka terbelalak. Sesaat kemudian, cahaya itu meredup. Orang-orang melihat Jinsing berdiri tegak di pintu tanah, dan tidak terluka. Terhalang, seru seseorang. Dia bisa melewati gerbang tanah. Kali ini, bahkan banyak anggota lama pun terkejut. Salah satu dari 4 seniman hebat. Petik 2. Banyak orang menghela napas. Kali ini, 4 pahlawan lain dari keluarga Jin datang. Kudengar Si Wei sudah mencapai alam setengah langkah Raja Dewa. Aku tidak tahu pintu mana yang bisa dia lewati. Petik 2. Itu Jin Yuan. Jin Yuan pernah ke kota kuno Xingyue sekali. Terakhir kali, dia masuk melalui gerbang tanah. Kali ini, kemungkinan besar akan menghantam Tianmen. Nantikan, banyak orang membicarakannya dan menatap pemuda lain yang berpakaian emas. Pemuda bertubuh besar ini adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, Jin Yuan. Keempat pahlawan keluarga Jin tidak disusun berdasarkan kultivasi mereka, melainkan berdasarkan bakat mereka. Menurut ajaran, banyak generasi muda keluarga Jin berada di atas Jinsing. Dengan kedua tangan di punggungnya, Jin Yuan jelas tidak berniat untuk bergerak sekarang. Sentuh, sentuh. Setelah Jinsing memblokir gelombang serangan dari gerbang bumi, ia terus bergerak maju dan melangkah ke lorong di belakang gerbang. Namun, ia tidak memasuki kota kuno Xingyue melalui lorong itu, melainkan berdiri di sana untuk menonton. Faktanya, orang lain yang melewati gerbang, hampir tidak ada yang masuk ke kota kuno Xingyue, berdiri di lorong untuk menonton. Kali ini, mereka memasuki kota kuno Xingyue dan dapat tinggal di kota kuno selama 10 tahun. Mereka punya banyak waktu dan tidak terburu-buru. Kalian anggota lama, apakah kalian masih pergi? Coba kulihat apakah potensi bakatmu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Saat itu, Bailey membuka mulutnya dan menatap para anggota senior. Bakat tidaklah sama. Secara umum, bakat ditentukan oleh langit, tetapi kenyataannya tidak selalu. Di antara langit dan bumi, terdapat beberapa material dan harta karun alam langka yang dapat meningkatkan potensi manusia dan mengumpulkan lebih banyak potensi. Beberapa harta karun bahkan dapat meningkatkan pemahaman manusia. Lu Ming, yang pernah berpartisipasi dalam perang transportasi mobil di negeri Shen Huang, pemahamannya meningkat. Yang terpenting adalah kekuatan ilahi. Tian Jiao, yang mengendalikan kualitas dan kekuatan ilahi, juga dapat meningkatkan bakatnya dengan peningkatan kebangkitan kekuatan ilahinya. Bayangkan betapa dahsyatnya bakat para dewa primitif yang lahir di awal mula alam semesta. Ada unsur-unsur dewa primitif dalam produk dan kekuatan ilahi. Ketika kekuatan ilahi bangkit, bakat praktisi juga akan melonjak. Jadi, jika Anda tidak bisa melakukannya terakhir kali, bukan berarti Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Bukan berarti Anda tidak bisa lulus sekarang jika Anda tidak bisa melewati gerbang terakhir kali. Bailey ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai para anggota lama. Aku akan melakukannya. Begitu Bailey selesai berbicara, seorang anggota lama melangkah keluar. Napasnya mengembang dan ia telah mencapai tingkat kultivasi Dewa 9 kali. Ia melangkah ke pintu tubuh manusia, dan wajahnya tampak berwibawa. Terakhir kali ia masuk, ia tidak melewati pintu manusia. Ia memanjat pintu anjing dengan malu. Kali ini, ia harus melewati pintu manusia. Sentuh. Ia melangkah masuk, tiba-tiba, cahaya pintu menyala, cahaya ilahi menyayatnya. Ia meraung dan mencoba melawan cahaya itu. Akhirnya, ia terluka parah dan batuk darah. Namun, ia dihalangi olehnya dan cahaya ilahi itu dikalahkan olehnya. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan melangkah masuk, wajahnya penuh kegembiraan. Akhirnya, ia melewati pintu kultivasi yang tekun. Banyak mata anggota lama berbinar dan melihat harapan.
Aku akan melakukannya. Tiba-tiba, seorang anggota lama lainnya datang ke pintu. Anggota lama itu tidak melewati pintu manusia terakhir kali. Ia masuk melalui pintu anjing. Ia melihat seorang pemuda di depannya. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Namun, ketika ia melangkah masuk dan diserang, ia berteriak, terpental, dan terluka parah. Gagal, sialan, pria itu meraung dengan sangat enggan. Terakhir kali ia melewati pintu anjing, kali ini, ia harus melewati pintu anjing. Wajahnya memerah. Lagi pula, bakat tidak begitu mudah dipromosikan. Mantan pemuda itu berani menjadi yang pertama naik, tetapi ia masih sangat percaya diri. Meskipun kultivasi orang yang terakhir telah meningkat dibandingkan dengan terakhir kali, bakatnya belum meningkat, dan tentu saja ia masih gagal. Sisanya, jauh lebih bermartabat. Dan kemudian ada orang-orang yang naik. Namun, dibandingkan dengan anggota baru, tingkat keberhasilan anggota lama jauh lebih tinggi, dan lebih dari separuhnya telah melewati pintu. Tentu saja, mereka yang tidak melewati gerbang itu jelek. Bahkan di antara anggota lama, beberapa sudah mulai menyerang pintu, dan banyak yang berhasil. Orang-orang yang berhasil ini semuanya sangat terbangun dengan kekuatan ilahi, dan mereka yang telah mencapai lebih dari 80% atau 90% akan segera terbangun dengan faktor kekuatan ilahi aslinya. Lihat, Jin Yuan akan melakukannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, yang mengejutkan semua orang. Benar saja, Jin Yuan berangkat, selangkah demi selangkah, menuju 4 gerbang. Gerbang mana yang akan dia pilih? Gerbang bumi atau gerbang surga? Beberapa orang berbisik, dan semua orang menebak. Dia memilih Tianmen. Beberapa orang berseru, karena sosok Jin Yuan sedang melangkah menuju gerbang surga. Mata banyak orang dipenuhi harapan. Kali ini, seorang pria yang tak mengenal ketinggian langit dan bumi melangkah ke gerbang surga. Tak seorang pun pernah melangkah ke gerbang surga kecuali akhirnya terbunuh. Jin Yuan, bisakah kau berhasil? Terakhir kali, Jin Yuan melangkah melewati gerbang bumi. Saat gerbang surgawi mendekat, tubuh Jin Yuan memancarkan cahaya keemasan yang terang. Lapisan kekuatan sihir emas menyelimutinya, dan aura kuno terpancar darinya. Faktor kekuatan asli. Bailey berteriak pelan, matanya tiba-tiba berbinar. Apa? Faktor kekuatan asli. Apakah Jin Yuan telah membangkitkan faktor kekuatan asli? Sungguh mengerikan kau bisa membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli hanya dengan setengah langkah memasuki alam ilahi. Kau layak menjadi salah satu dari 4 penguasa keluarga Jin. Banyak orang berseru, sangat sulit untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Sekalipun mereka adalah tokoh Tianjiao, banyak dari mereka harus melintasi alam dewa dan raja untuk dapat membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kebanyakan orang, bahkan jika mereka melangkah ke alam raja dewa, mungkin tidak dapat membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Sangat sedikit yang dapat membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli di bawah raja dewa. Setiap orang dari mereka adalah Tianjiao di Tianjiao. Jin Yuan adalah tokoh seperti itu. Terakhir kali dia datang ke kota kuno Xingyue, Jin Yuan belum membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kali ini, dia berhasil membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan bakatnya meningkat pesat. Kemungkinan besar dia akan melewati Tianmen. Beberapa orang membicarakannya. Saat ini, Jin Yuan telah memasuki gerbang surga. Gerbang surga berbeda dengan gerbang bumi dan gerbang manusia. Tianmen, bagian depan, tidak berbeda. Baru setengah jalan menuju Jin Yuan, sosoknya tiba-tiba berhenti dan bergerak. Ayo, seperti yang semua orang tahu, penilaian Tianmen dimulai. Orang-orang menahan napas dan menyaksikan dengan tenang, bertanya-tanya apakah Jin Yuan bisa melewati Tianmen. Setiap kali saya datang ke kota kuno Xingyue, saya bisa melewati Tianmen, yang sangat jarang. Terkadang, tidak ada. Waktu berlalu perlahan. Setelah 15 menit, tubuh Jin Yuan akhirnya bergetar. Banyak orang juga berdebar kencang. Bisakah Jin Yuan lolos? Detik berikutnya, semua orang tahu jawabannya. Tubuh Jin Yuan tiba-tiba mengeluarkan napas yang kuat, tubuhnya tegak, tidak mundur, tetapi wajahnya sedikit pucat. Ia melangkah maju dan terus berjalan masuk. Ya, sungguh menakjubkan bisa melewati Tianmen. Kali ini, orang yang memasuki kota kuno Xingyue, Jin Yuan, mungkin adalah salah satu Tianjiao terkuat. Memang, Raja Setengah Langkah telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Di bawah Raja Dewa, ia hampir tak terkalahkan. Banyak orang memandang Jin Yuan, menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sebagai Raja Setengah Langkah, mereka yang tidak membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, jika tidak ada seni rahasia yang mengerikan, saya khawatir mereka tidak akan bisa menerima jurus Jin Yuan. Akhirnya, Jin Yuan melangkah masuk ke lorong dan berbalik untuk melihat ke arah ini. Ia juga ingin melihat apakah ada orang lain yang bisa melewati Tianmen selain dirinya. Jin Yuan, ada 2 kuas. Aku akan mencobanya. Pada saat ini, seorang pemuda lain melangkah keluar. Pemuda itu, mengenakan mantel bulu, tampak seperti seorang tiran lokal. Namun, tak seorang pun berani meremehkan orang ini. Karena napas pria ini juga sangat mengerikan, penuh dengan aura kuno zaman dahulu, yang sangat mirip dengan Jin Yuan. Faktor kekuatan asli. Banyak orang terkejut. Pria ini juga merupakan sosok yang tak tertandingi yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli.
Karena kekuatan ilahi asli adalah kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh para dewa primitif. Setelah faktor kekuatan ilahi asli dibangkitkan, secara alami akan memancarkan aura kuno. Kali ini, dua orang benar-benar membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Orang ini sangat lugas, juga melangkah ke gerbang surga. Di tengah jalan, dia berhenti, dan sesaat kemudian, dia terbangun dan berhasil melewati gerbang Tianmen. Waktu yang dibutuhkannya hampir sama dengan Jin Xing. Tatapan mata mereka saling bertemu, memicu percikan api. Namun, keterkejutan publik belum berhenti. Karena, ada dua Tianjiao yang keluar secara berurutan, baik ke Tianmen maupun melewatinya. Mereka semua telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Kelompok yang bagus. Ada 4 orang di bawah Raja Dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Bai Li tersenyum. Masa depan mereka yang dapat membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli di bawah Raja Dewa tidak terbatas. Saudara Lu, kami juga akan pergi. Wu Ming dan Wu Yue Dao naik bersama para Tianjiao lain dari keluarga Wu. Akibatnya, Wu Ming dan Wu Yue berjuang untuk terluka dan akhirnya berhasil melewati pintu tersebut. Di keluarga Wu, salah satu Tianjiao melewati gerbang bumi. Autumn Moon, ayo kita pergi juga. Pintu mana yang ingin kau lewati? Lu Ming bertanya pada Qiu Yue. Tuan muda, aku ingin mencoba Tianmen. Autumn Moon mengedipkan matanya dan menatap gerbang surga dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu cobalah. Lu Ming tersenyum. Tianmen, meskipun berbahaya, percaya pada Autumn Moon. Jin Yuan dan yang lainnya bisa melewatinya, tetapi dia tidak percaya bahwa Qiu Yue tidak bisa melewatinya. Meskipun Qiu Yue tidak membangkitkan faktor kekuatan aslinya, dia telah membangkitkan inti 9 lubang. Itu hanyalah faktor kekuatan asli dari surga, dan bakatnya tidak dapat dibandingkan dengan inti 9 lubang. Tuan muda, aku akan menunggumu dulu. Autumn Moon tersenyum, mengambang. Wanita yang cantik. Banyak orang melihat Qiu Yue, mata mereka berbinar-binar, tetapi sesaat kemudian, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak menatapnya. Qiu Yue berjalan menuju gerbang surga. Dia, mau masuk Tianmen, seru seseorang dengan tergagap. Bahkan Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya terkejut. Nona Qiu Yue, jangan, pintu ini sangat berbahaya. Wu Ming tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Ya, gadis ini bukan untuk bersenang-senang. Ini mengancam jiwa, hati-hati. Orang lain juga mulai berbicara. Sayang sekali Qiu Yue begitu indah hingga jatuh. Terima kasih banyak, tetapi saya ingin mencoba. Senyum Qiu Yue, lalu melangkah masuk ke gerbang surga, tubuhnya juga mengeluarkan napas. 2 surga dan dewa, kultivasinya hanyalah 2 surga dan dewa. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, mustahil untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Sayang sekali, banyak orang menghela napas. Mereka berpikir bahwa bulan musim gugur mungkin akan mati. Tak lama kemudian, bulan musim gugur tiba di tengah Tianmen, lalu berhenti, tak bergerak. Kerumunan menyaksikan, meskipun banyak orang berpikir bahwa bulan musim gugur tidak akan berlalu, tetapi dalam hati mereka juga berharap bulan musim gugur akan berlalu. Lagi pula, sungguh disayangkan wanita secantik itu jatuh di sini. Waktu berlalu dengan lambat, sekitar 5 menit berlalu. Lihat, dia bergerak. Bagaimana? Oh, tidak, seru seseorang. Karena saat ini, bulan musim gugur bergerak, tetapi tidak menyangka dia akan tertiup angin, tapi tetap berdiri di sana dengan mantap. Apakah sudah berlalu? Tidak mungkin. Namun, sesaat kemudian, mereka harus menerima kenyataan ini, karena Qiu Yue balas menatap Lu Ming sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda, saya pergi dulu. Kemudian, ia melayang ke depan dan mendarat di lorong. Apakah Anda benar-benar lolos? Bagaimana mungkin? Sungguh bakat yang mengerikan untuk dapat melewati gerbang surga tanpa membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Banyak mata pemuda berkilat panas. Begitu berbakat dan cantik, banyak orang mulai merasa panas. Betapa indahnya memiliki istri secantik itu. Tunggu sebentar. Kemudian, banyak mata orang-orang tak dapat menahan diri untuk menatap Lu Ming. Baru saja, Qiu Yue memanggil Lu Ming sebagai tuan muda. Orang yang begitu cantik dan berbakat adalah pelayan orang lain. Anak ini, bagaimana dia bisa? Baiklah, jika Anda memiliki kesempatan untuk memperingatkan anak ini dengan baik. Banyak orang mendengus dingin di hati, mulai merenung. Lu Ming secara alami menemukan mata ini, tetapi ia mengabaikannya dan berkata, King Yue, aku akan segera datang. Dan ucapan Lubu terdengar alami. Apa anak ini akan masuk surga? Tidak, dia pikir Tianmen begitu mudah dilalui. Aku tidak percaya, dia juga bisa melewati Tianmen. Banyak orang berbisik dan memelototi Lu Ming. Banyak orang telah melihat kultivasinya, 4 lipatan dewa. Sungguh keajaiban bahwa Qiu Yue bisa melewatinya. Mereka tidak percaya Lu Ming bisa melewatinya. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Termasuk Jin Xing, Jin Yuan, dan beberapa Tianjiao dari keluarga Qin. Semoga anak ini mati di gerbang surga. Tianjiao dari keluarga Qin mencibir. Jika Lu Ming mati di gerbang surga, mereka tidak akan memulai. Mata Bai Li juga tertuju pada Lu Ming, penasaran. Sebelum Qiu Yue melewati Tianmen, dia sangat terkejut. Lu Ming, bisakah kau melewatinya?
Wajah Luming, yang selalu tersenyum tipis, tampak enggan melangkah ke gerbang surga. Tak lama kemudian, mereka tiba di tengah Tianmen. Begitu tiba di tengah Tianmen, Luming merasakan suatu kekuatan menyelimutinya. Kekuatan yang tak tertahankan dan kuno ini, menyelimuti Luming, membuatnya tak bisa bergerak. Kemudian, Luming merasa matanya gelap. Detik berikutnya, ia muncul di atas panggung. Inilah jiwaku, Luming tertegun. Ia tahu bahwa tubuh fisiknya pasti masih berada di luar. Kehendak spiritualnya lah yang muncul di sini. Selanjutnya, pasti ada ujian yang menantinya. Benar saja, sesosok muncul di hadapannya. Sosok ini, tak terlihat jelas, seperti bayangan seseorang. Fiuh, bayangan itu bergerak. Di tangannya, tergenggam sebilah pedang panjang. Pedang itu menusuk Luming, secepat kilat. Hancurkan kehampaan. Hati Luming tergerak, ia mengeluarkan tombak panjang dari tangannya, lalu melesat. Boom, tombak dan bayangan pedang saling bertabrakan. Luming merasakan aura pedang yang mengerikan dan bergegas ke arahnya. Tombak panjang di tangannya langsung roboh. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan hampir tertusuk pedang. Kekuatan yang dahsyat, mata Luming menyipit. Meskipun ia menembak dengan tergesa-gesa tadi, ia tidak memicu kode perang. Namun, dengan kekuatannya yang dahsyat, ia dapat membunuh musuh di beberapa level dengan satu tembakan. Namun, ternyata ia berhasil dihalau. Bisa dibayangkan bagaimana orang lain bisa masuk ke sini. Umumnya, Tianjiao hanya terbunuh dalam hitungan detik. Fiuh, begitu bayangan itu gagal mengenainya, ia terus menembak. Kecepatannya luar biasa, semua bayangan pedang menghabisi Luming. Kekuatan tempur 2 kali lipat. Pikirannya bergerak dan memicu kekuatan tempur ganda dari kode perang. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi kekuatan. Benar-benar bisa, hanya dengan aura pedang yang masuk, dapat memicu jue kata perang. Luming sendiri terkejut. Ia hanya mencoba, tetapi ia tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Setelah mengaktifkan kekuatan tempur ganda, kekuatan tempur Luming melonjak dan tombak-tombaknya melesat. Sentuh, sentuh, sentuh. Setelah mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula kata perang, kekuatan tempur Luming sepenuhnya berada di atas lawan, dan tombak itu melesat, dan bayangan pedang lawan runtuh satu demi satu. Pada akhirnya, tombak itu menghantam bayangan itu, dan tubuh bayangan itu meledak dan berubah menjadi kemunafikan. Seharusnya ada lebih banyak lagi. Bisik Luming. Ia tidak percaya, dia baru saja melewati gerbang surga. Benar saja, di saat berikutnya, 3 bayangan muncul di hadapannya dan membunuh Luming bersamaan. Namun, bahkan ketiga bayangan itu pun tak kalah hebat dari Luming sekarang. Potong bulan, Luming menggunakan jurus kedua, 3 serangan, tanpa padam. Saat tombak berbentuk bulan sabit disapu, 1 bayangan pun kalah. Tak lama kemudian, ketiga bayangan itu pun terbunuh. Namun, belum berakhir. Setelah 3 bayangan menghilang, 9 bayangan lainnya muncul. 9 bayangan bergandengan tangan membentuk barisan besar, dan kekuatannya melonjak berkali-kali lipat. Satu demi satu, bayangan pedang yang mengerikan menebas Luming, kekuatannya sungguh mengerikan. Tak diragukan lagi, jika Luming benar-benar terpotong oleh bayangan pedang ini, tubuhnya juga akan terluka parah. Awalnya, seorang pria melangkah ke gerbang surga, dan akhirnya jatuh. Ada noda darah di dahinya, dan jiwanya hancur. Seringkali, ia diserang seperti ini. Dengan cara ini, Luming berada di bawah tekanan. 4 kali lipat kekuatan tempur. Luming tidak menunda lagi, dan langsung memicu kekuatan tempur 4 kali lipat. Setelah kekuatan tempur 4 kali lipat itu meletus, Luming secara alami menghancurkan musuh. Di bawah tekanan tombak, bayangan itu terus meledak dan akhirnya menghilang. Sudah berakhir, tidak akan secepat itu, bisik Luming. Petik 2, benar saja, tidak sesederhana itu. Detik berikutnya, 18 bayangan gelap muncul dan membentuk barisan besar untuk membunuh Luming. Maukah kau mencoba dewa kuno itu? Lupakan saja, tetaplah rendah hati. Luming memikirkannya sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak menggunakan roh kuno. Setelah dewa kuno itu ditampilkan, ia pasti akan berguling lagi. Jika ini ronde terakhir, waktu Luming akan terlalu singkat. Baru lebih dari 1 menit sejak ia datang ke sini. Sebelumnya, Jin Yuan dan yang lainnya menghabiskan 15 menit. Qiu Yue juga menggunakan 5 menit, jika ia menyelesaikannya lebih dari 1 menit, itu terlalu mengejutkan. Jadi, ia bergulat dengan 18 bayangan. Sekalipun itu adalah susunan besar 18 bayangan, itu bukanlah lawan Luming saat ini. Oleh karena itu, Luming dapat menghadapinya dengan mudah. Sudah hampir 5 menit, tombak Luming tiba-tiba berubah kekuatannya. Boom, begitu tombak itu ditekan, ia menghancurkan susunan lawan, dan kemudian menembak berturut-turut untuk membunuh semua 18 bayangan. Seharusnya lenyap, gumam Luming. Jika ada, ia tidak percaya Jin Yuan dan yang lainnya bisa lolos. Benar saja, kali ini setelah bayangan itu menghilang, sebuah kekuatan muncul. Mata Luming kembali gelap. Saat berikutnya, ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya masih berdiri di tengah gerbang Tianmen. Tidak terlalu sulit, Luming mengulurkan tangan dan menertawakan Qiu Yue. Kemudian ia melangkah maju dan berjalan melintasi Tianmen menuju Qiu Yue.
Masa lalu, banyak orang tercengang. 1 bulan musim gugur telah berlalu, kini, Luming telah berlalu lagi. Dewa Ganda, Dewa 4, bagaimana ini bisa terjadi? Bakat mereka, sungguh menakutkan. Orang-orang dari keluarga Qin, serta Jinsing dan yang lainnya, tampak muram. Kali ini, sungguh menakjubkan. Mata Bailey berbinar, mengamati Luming dan Qiu Yue. Ia tahu kesulitan Tianmen lebih baik daripada yang lain. Tak terbayangkan kita bisa melewatinya tanpa membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya. Tianjiao semacam ini, biasanya jarang ditemui. Tetapi sekarang, tiba-tiba muncul 2. Hebat, Wu Ming, Wu Yue, dan beberapa anggota keluarga Wu lainnya sangat terkesan. Aku tidak percaya kesulitan Tianmen berkurang kali ini. Pada saat ini, seseorang meraung, dan seorang pemuda berjubah kuning melangkah keluar. Turun, banyak orang tercengang. Ya, aku ragu kesulitan Tianmen berkurang kali ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang bisa melewatinya, bahkan mereka yang memiliki 2 dewa ganda dan 4 dewa, dan yang belum terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli, bisa melewatinya. Aku tidak percaya itu, kata pemuda berjubah kuning itu. Tapi seseorang pernah mencobanya sebelumnya, dan langsung terbunuh. Pertanyaan pun muncul, itulah orangnya. Sia-sia, kata pemuda berjubah kuning. Baiklah, kalau menurutmu lebih mudah, cobalah. Jin Yuan mendengus dingin. Pemuda berjubah kuning itu berkata bahwa tingkat kesulitan Tianmen telah berkurang. Ia meragukan bakatnya, dan tentu saja ia kesal. Sesuai seleraku, aku akan mencobanya. Kata pemuda berjubah kuning itu sambil berjalan menuju gerbang surga. Napasnya mengembang, tekanan yang kuat menyebar kemana-mana. Pria ini juga seorang raja setengah langkah. Kekuatan aslinya baru terbangun 80%. Jin Yuan mendengus dingin. Kekuatan suci pemuda berjubah kuning itu menyebar. Dinasti Jin dan Yuan melihat bahwa tingkat kebangkitan kekuatan suci pemuda berjubah kuning itu sekitar 80%. Bahkan mereka berdua bisa melewatinya. Aku telah membangkitkan 80% kekuatan suciku. Itu sudah cukup, kata pemuda berjubah kuning dengan dingin. Setelah mengatakan itu, ia melangkah maju dan melangkah ke gerbang surga. Namun, ketika ia melangkah ke gerbang surga, wajahnya menjadi serius. Meskipun ia mengatakan bahwa kesulitan Tianmen telah berkurang, tetapi di dalam hatinya, ia tidak berani bersantai dan berjaga-jaga dengan sekuat tenaga. Ketika ia melangkah setengah jarak dari Tianmen, ia tetap diam seperti sebelumnya di hadapan Luming. Semua mata tertuju pada pemuda berjubah kuning itu. Jika pemuda berjubah kuning itu dapat melewati gerbang Tianmen, itu menunjukkan bahwa kesulitan gerbang surga memang berkurang. Dalam sekejap mata, 2 menit berlalu. Tiba-tiba, tubuh pemuda berjubah kuning itu bergetar. Bagaimana? Hati orang-orang juga bergetar. Kemudian, pemuda berjubah kuning itu menjerit, tubuhnya seperti ditabrak binatang buas, terlempar keluar dari gerbang surga dan menghantam tanah. Ia memuntahkan darah dan napasnya sangat putus asa. Kerumunan melihat ada retakan di dahi pemuda berjubah kuning, dengan darah mengalir deras. Mata pemuda berjubah kuning itu dipenuhi kepanikan. Ia hampir jatuh. Jelas, pemuda berjubah kuning itu gagal. Kekalahannya sangat menyedihkan, hampir akan selamanya. Kesulitan Tianmen sama sekali tidak melemah. Bisik seseorang. Ucapan ini membuat mata semua orang kembali tertuju pada Luming dan Qiu Yue. Kesulitan Tianmen tidak melemah, tetapi Luming dan Qiu Yue hanya butuh 5 menit untuk melewatinya, yang menunjukkan betapa mengerikannya bakat mereka. Terutama Jinsing, Jin Yuan, dan beberapa Tianjiao lainnya yang melewati Tianmen. Ketika mereka melihat Luming, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh, tetapi juga memiliki martabat. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, silakan masuk ke kota kuno Xingyue. Luming, anak ini, harus mati di kota kuno Xingyue. Pada saat ini, beberapa Tianjiao keluarga Qin diam-diam menyuarakan Tianjiao lainnya. Yang ia sampaikan adalah Tianjiao yang telah berteman dengan keluarga Qin. Jangan khawatir, selama kita bertemu dengannya di kota kuno Xingyue, kita tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Keluarga-keluarga bangsawan itu menanggapi dengan bangga. Lalu, saat ini, Luming sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh ke arah Tianjiao keluarga Qin. Baru saja, dia merasa banyak pembunuhan yang menimpanya. Sepertinya selain keluarga Jin dan keluarga Qin, ada keluarga bangsawan lain. Tianjiao ingin membunuhku. Senyum dingin tersungging di sudut mulut Luming. Petik 2. Kalau mau membunuhnya, bersiaplah untuk dibunuh. Kemudian seseorang memilih gerbang untuk masuk. Autumn Moon, ayo pergi. Luming memandanginya sebentar, dan tidak tertarik. Ia menarik tangan kecil Qiu Yue dan berjalan menuju bagian depan lorong. Baiklah, ayo pergi juga. Para master pada dasarnya sudah bertindak, tidak ada yang bisa dilihat selanjutnya. Tidak menarik melihat orang memanjat pintu anjing. Ayo pergi. Begitu Luming dan Qiu Yue pergi, yang lain tidak bisa diam saja. Mereka semua mulai berjalan menuju lorong. Di dalam lorong, yang ada bukanlah kota kuno Xingyue, melainkan sebuah pintu cahaya. Portal, sepertinya ini gerbang menuju bagian dalam kota kuno Xingyue. Luming tersenyum, lalu melangkah masuk ke pintu cahaya bersama Qiu Yue. Kemudian yang lain melangkah masuk ke pintu cahaya dan menghilang.
Ketika sebagian besar orang memasuki pintu cahaya, orang-orang di luar juga terkejut. Seorang pria berwajah merah menyelinap masuk melalui pintu anjing, lalu berlari terbirit-birit ke dalam pintu cahaya. Setelah setengah hari, semua orang memasuki pintu cahaya. Di luar, hanya Bailey yang tersisa. Tianjiao dari 4 Tian Wangfu berkumpul. Kali ini, kuharap kerugiannya tidak terlalu besar. Aku juga berharap mereka mendapatkan sesuatu. Bailey berbisik dan duduk berlutut di luar. Dia akan menunggu di sini selama 10 tahun. Begitu Luming melangkah masuk ke gerbang cahaya, ia merasa seperti berjalan menembus kehampaan. Sesaat kemudian, Luming mendapati dirinya berada di sebuah ngarai. Lalu, Luming mengerutkan kening, karena ia mendapati bulan musim gugur tidak ada di sekitarnya. Luming bangkit dari langit dan melihat sekeliling. Akhirnya, ia mendapati dirinya berada di hutan purba di mana terdapat bayangan bulan musim gugur. Memasuki kota kuno Xingyue adalah sebuah kesalahan. Itu dikirim secara acak, gumam Luming, dan tak dapat menahan rasa khawatirnya. Saat ini, Qiuyue memasuki kota kuno Tianjiao, bulan bintang. Kultivasinya paling lemah, hanya dewa ganda. Aku khawatir akan ada bahaya jika bertemu seseorang dengan niat jahat. Qiuyue juga orang yang sangat beruntung, jadi seharusnya tidak apa-apa. Luming menghibur dirinya sendiri karena ia mengeluarkan rune giok dan mendapati dirinya tidak bisa mengirimkan suara sama sekali. Lebih baik mencari Qiuyue sambil berlatih. Luming berpikir sejenak, lalu melihat sekeliling. Akhirnya, dia menemukan bahwa dia tidak tahu di mana dia berada, di semua arah, hutan perawan. Aku tidak menyangka masih ada hutan perawan di kota kuno Xingyue. Gumam Luming, lalu memilih arah sesuka hati dan terbang maju. Vegetasi hutan aslinya sangat lebat, udaranya kaya, tetapi tidak menemukan makhluk hidup. Tidak ada hewan liar, yang ditemukan. Semuanya mati. Setelah terbang berjam-jam, Luming masih berada di hutan perawan. Aku sangat sial, begitu aku masuk, aku langsung terteleportasi ke alam liar. Luming mengerucutkan bibirnya dan akhirnya menggunakan jurus Kunpeng 9 hari. Ia menjelma menjadi Kunpeng dan menempuh perjalanan 9 hari. Dengan cara ini, Luming telah terbang selama sehari, dan akhirnya terbang keluar dari hutan perawan dan melihat bangunan-bangunan. Di depan, di puncak gunung, terdapat banyak istana. Setelah terbang masuk, aku mendapati bahwa istana-istana ini sangat bobrok dan hanya tersisa reruntuhan. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah peninggalan dari masa-masa awal era Tiangong. Luming sangat penasaran dan berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Boom! Pada saat ini, di antara reruntuhan, terdengar suara gemuruh, kekuatan sihir melonjak, dan puing-puing berhamburan. Kemudian, dua sosok terbang keluar dari reruntuhan, pertempuran sengit terjadi di udara. Jelas, keduanya adalah Tianjiao dari perkemahan bintang. Mereka sedang bertarung dengan sengit saat ini. Namun, ketika mereka melihat Luming, mereka semua terkejut dan mundur untuk berhenti. Itu dia, ketika mereka melihat Luming, mereka mengenali Luming. Lagi pula, Luming pernah melewati Tianmen sebelumnya, dan Tianjiao dari perkemahan bintang teringat Luming. Itu anak ini. Orang-orang dari keluarga Qin meminta keluarga Sunku untuk membantu mereka membunuh orang ini. Sepertinya keberuntunganku bagus. Aku bertemu orang ini ketika aku datang ke sini. Jika aku punya kesempatan untuk membunuhnya, aku pasti punya kesempatan itu. Salah satu dari mereka berhidung besar. Matanya bergerak dan kilatan niat membunuh melintas. Pada saat yang sama, ada warna keserakahan. Wang Tong, sudahlah. Pergilah, aku tidak akan peduli padamu. Memikirkan hal ini, pemuda berhidung besar itu menatap pria yang baru saja bertarung dengannya dan berkata,